Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afsahi man nataqa bidad Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan juga teman-teman satu perjuangan kelas PI 5C. Saya atas nama Ariful Umam akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari manajemen. Pengertian yang pertama di sini adalah pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa lain, yaitu asal kata dari manus ya, yang berarti tangan, dan ejer yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi satu, yaitu manajer, yang mempunyai arti menangani. Kemudian diterjemah ke dalam bahasa Inggris manajemen, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia manajemen atau pengelolaan. Jadi yang dimaksud manajemen adalah pengelolaan, atau bisa dikatakan menangani. Karena kata manage itu diambil dari manus dan ejer. Manus itu artinya tangan, ejer itu berarti melakukan. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dari pengertian dari manajemen. Apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen di sini yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu fungsi pertama dari perencanaan. Yang kedua ada juga organizing atau perorganisasian. Perorganisasian di sini merupakan kegiatan dasar manajemen. Jadi kegiatan dasar dari manajemen adalah perorganisasian. Perorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang disyaratkan dalam rencana, terutama dalam sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi gunanya perorganisasian adalah apa? Adalah untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang disyaratkan ya dalam rencana tersebut. Ada juga actuating atau penggerakan. Penggerakan merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Yang keempat di sini ada controlling, yakni pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak korektif guna menyempurnakan lebih lanjut. Jadi gunanya controlling ya atau pengendalian di sini itu gunanya memantau atau menilai atau melaporkan apa pencapaian, apa kendala, apa yang sudah terjadi di lapangan. Itu fungsi dari manajemen. Selanjutnya di sini manajemen mutu pendidikan. Mutu atau quality merupakan sebuah konsep yang kontradiktif, sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolut, dan di sisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relatif. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Itu mutu atau quality yang ada di manage. Peningkatan mutu pendidikan. Jadi mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi input, proses, dan output pendidikan. Di sini ada beberapa nilai kemampuan yang ada beberapa peningkatan mutu pendidikan. Misalnya dapat dilihat dari terjadinya peningkatan penghayatan, dana, pengalaman, nilai kemampuan yang meliputi peningkatan ketakwaan, keimanan ya, berkembangnya wawasan kebangsaan, terbentuknya kepribadian nasional yang tangguh, dan juga ada prestasi akademik maupun non-akademik. Seperti itu. Ada juga kebijakan pendidikan mutu pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Restra Pendidikan Nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat dan mengacu pada standar nasional pendidikan atau disebut SNP.
Di dalam pengembangan mutu yang terstandarisasi secara nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama standar isi, yang kedua itu standar proses, yang ketiga itu standar kompetensi lulusan, yang keempat di sini standar pendidikan dan tenaga kependidikan, nomor 5 ini standar sarana dan prasarana. Yang keenam di sini ada standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang terakhir di sini adalah standar penilaian pendidikan. Itu adalah suatu di antara mutu yang terstandarisasi secara nasional seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.